Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Masaul khair. Selamat sore Mas Aldi, Mas Irsyad dan yang lainnya yang ikut menyimak pelajaran kita pada sore hari ini. Alhamdulillah nahnu fi awakhir Ramadan. Al-an yaumu as-sabi wal ishrin. Sekarang sudah ke-27 ya, 27 hari ini ya insyaallah puasa kita. Fa insyaallah ba'da ayam nahnu Idul Fitri. Yaumul Arbi'a insyaallah. Di hari Rabu insyaallah kita Idul Fitri dan musalli sunnata Idul Fitri. Baiklah, selamat bergabung Mas Fitra. Baik, minggu lalu atau bukan minggu lalu ya, kemarin Rabu malam Kamis ya, Yaumul Arbi'a atau Yaumat Lailatul Khamis al-Madhi, kita sudah belajar tentang kata kerja atau fi'il. Sedikit kita refresh ya, bahwa di dalam bahasa Arab ya ada 3 kata atau 3 jenis kata. Yang pertama ism atau kata benda, yang kedua fi'al kata kerja, yang ketiga adalah huruf. Nah, isim dan fi'il sudah kita bahas di beberapa pertemuan sebelumnya ya. Sekarang kita akan lanjut kepada pembahasan kita tentang haraf. Pertemuan kemarin hari Rabu malam Kamis ya, kita sudah membahas tentang kata kerja atau fi'il. Ya, di dalam bahasa Arab, bahwa fi'il itu adalah kata kerja di dalam bahasa Arab yang selalu mengikuti perubahan sesuai dengan subjeknya atau pelakunya. Dan kata kerja di dalam bahasa Arab atau fi'il tidak bisa dipisahkan dari pelakunya. Baiklah, kita sekarang lanjut ke bagian terakhir dari kata di dalam bahasa Arab, yaitu harf atau huruf. Saya mohon izin untuk share screen ya. Nah ini, apakah bisa terlihat? Sudah, Bisa, Ustaz. Pak. Bisa, Pak Ustaz. Ya. Nah, di dalam bahasa Indonesia agak kesulitan ya mencari padanannya atau disebutnya apa gitu. Jadi saya beri judul kata depan sajalah gitu ya. Kata depan atau preposisi apa namanya ya, agak susah ya. Tapi di dalam istilah tata bahasa Arab disebutnya harf atau huruf. Huruf itu ya kata selain dari fi'il dan isim, atau selain dari isim dan fi'il. Jadi isim, fi'il, harf gitu. Cuman 3 kata itu. Nah, huruf yang dimaksud adalah huruf-huruf yang mempunyai arti ya. Dia ada maknanya. Kalau kita lihat di sini ya, ini salah satu contoh aja, sebagian tidak saya sebutkan semua huruf itu. Nah, ada yang biasa masuk ke dalam kata benda atau isim, tapi ada juga yang masuk ke dalam kata kerja atau fi'il, huruf-huruf itu. Jadi ada 2 jenis huruf di dalam bahasa Arab. Ada yang diletakkan sebelum kata benda, tapi ada juga yang diletakkan sebelum kata kerja. Itu. Nah, contoh di sini kita lihat ya, ini kata-kata la, anna, inna, li, ya, fi, ala, ila, wa, bi, an, dan min. Ini salah satu atau sebagian huruf aja yang biasa masuk ke dalam kata benda kalau yang ini ya. La ini berarti tidak ya. La itu berarti tidak atau tidak ada. Contoh ini kalimatnya ya. La ahada fil hujrah. Ya, tak ada seorang pun di kamar.
Ini pun maksudnya nih ya. Tak ada seorang pun di kamar. La ahada fil hujrah. Ahad itu dari wahid sebenarnya ya. Ahada itu seseorang, tidak ada satupun di dalam kamar. Maksudnya tidak ada seorang pun di dalam kamar. Ini kata-kata la ahada masuk ke kata benda ya. Kata bendanya asalnya ahadun ya. Jadi la ahada. Itu la nafyil jenis. Jadi menegasi semua jenis ahad. Siapapun tidak ada di dalam kamar. Hujratun itu kamar. Nah, fi ya ini di, ini juga huruf. Jadi ada dua huruf. Pertama la, yang kedua fi. Kemudian anna, ya anna itu artinya sesungguhnya, ya atau bisa juga bahwa ya. Contoh di sini ya, kalimat yang sudah tertulis, araftu anna sauma Ramadan wajibun likulli muslim aqilin balighin. Jadi araftu, saya tahu ya bahwa gitu ya. Nah, anna itu sesungguhnya atau bahwa ya. Sesungguhnya atau bahwa sauma Ramadan, puasa Ramadan itu wajibun likulli muslim, wajib atas setiap orang Islam aqilin yang berakal, ya sehat maksudnya, balighin dan sudah balik. Jadi anak kecil yang belum balik ya dia belum wajib ya. Jadi ini contoh kalimatnya ya. Jadi kata-kata anna juga diletakkan sebelum kata-kata benda. Saumun. Ya, saumun itu kata benda. Nah, karena ada anna di depannya jadi sauma. Karena disambung dengan Ramadan, jadi tidak sauman, jadi sauma Ramadana. Nah, Ramadana itu kata benda ya, isim. Isim yang tidak menerima tanwin, nama ghair munsharif. Jadi dia tidak ada Ramadoni ya. Anna sauma Ramadana. Jadi bukan sauma Ramadoni. Baik, berikutnya kata-kata inna ya. Inna ya itu juga sesungguhnya. Cuman biasanya kalau inna itu ada di awal kalimat. Contoh ini dalam Al-Qur'an ya. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi penyayang. Ghafurun rahim. Innallaha ghafurun rahim. Asalnya ini kan Allahu ya, ada inna di depannya, ini berubah jadi innallaha. Innallaha ghafurur rahim. Kalau ada selain Allah, misalnya di sini kata-kata orang, misalnya kata-kata Ali ya. Inna aliyan gitu, misalnya gitu. Inna aliyan misalnya Arabi, sesungguhnya Ali orang Arab, misalnya gitu ya. Atau innani, sesungguhnya saya Indonesi, sesungguhnya saya orang Indonesia. Nah, ini kata-kata inna ya. Berikutnya adalah kata-kata li, kepunyaan atau milik. Ya. Li ini bisa juga lahu gitu ya. Li atau la dibacanya kalau sudah disambung bisa la juga. Jadi cuman la-nya nggak pakai alif ya. Contoh ini, li baitun fi Citapen. Saya punya rumah di Citapen. Li baitun fi Citapen. Saya punya rumah di Citapen. Ini asalnya lam dengan anak ya. Lam dengan anak jadi li. Bagaimana kalau lam ini dengan huwa? Nah, ini jadi lahu. Misalnya lahu baitun fi Citapen. Ya, dia punya rumah di Citapen, tapi dianya itu laki-laki. Kalau hia itu jadi laha. Laha baitun fi Citapen. Dia seorang perempuan punya rumah di Citapen. Itu ya. Kalau mereka, nah tinggal lahum. Nah, ini bisa masuk ke dalam isim dhamir atau kata ganti ya. Li, laha, lahum, lahuma, lahunna dan seterusnya ya. Ya, kita sudah bahas mengenai isim ya, termasuk isim dhamir yang 14 itu. Lalu fi itu artinya di atau di dalam ya. Contoh di sini, fil masjidi muslimun yusallunal aid. Di masjid itu ada orang-orang Islam sedang sholat id, gitu kan. Di masjid ada orang Islam yang sedang sholat id. Fil masjid muslimun yusallunal aid. Fil masjid, di masjid, muslimuna orang-orang Islam, yusalluna mereka sedang sholat al-aid. Ya, yusalluna al-aid. Yusalluna al-ida ya harusnya nih. Misalnya. Ida harusnya. Baik. Kemudian ala itu di atas ya. Contoh as-sa'ah alal haid. Jam itu di atas dinding ya. Tentu ini jam dinding ya. Jadi as-sa'ah alal haid. Kalau kita bertanya misalnya
aina sa'ah, di mana jam itu? As-sa'ah alal haid. Ya. Di mana jam itu? Misalnya aina sa'ah, as-sa'ah alal maktab. Jam itu ada di atas meja. Aina sa'ah, as-sa'ah alal khizanah. Nah, di mana jam itu? Jam itu ada di atas lemari, misalnya. Itu disesuaikan nanti kalimatnya. Ala itu menunjukkan tempat di atas, ya. Itu termasuk huruf. Berikutnya kata-kata ila. Ila itu ke atau kepada. Contoh dalam kalimat tanya, ila aina dhahaba akhuka. Ila aina dhahaba akhuka. Kemana saudaramu pergi? Kemana saudaramu pergi? Ila ain itu kemana, ya. Min aina, dari mana. Nah, ila aina dhahaba akhuka. Nah, itu. Kemana saudaramu pergi? Ila aina dhahabat ukhtuka. Kemana saudara perempuanmu pergi? Ila aina dhahaba abuka. Kemana bapakmu pergi? Nah, tinggal sesuaikan aja ininya, ya. Nah, ila itu ke, ya. Ada sebuah hadis yang menunjukkan kata ini, ya, misalnya menggunakan kata ila, ya, misalnya utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, ya kan? Utlubul ilma, tuntutlah ilmu, minal mahdi, dari buayan, ilal lahdi, sampai ke lahad, sampai ke kuburan, maksudnya sampai meninggal. Jadi tuntutlah ilmu dari buayan sampai kita meninggal. Itu sebuah hadis, ya. Utlubul ilma minal mahdi itu dari, ya, min itu dari, ilal lahdi ke, gitu. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat atau sampai meninggal, gitu, ya. Jadi tuntutlah ilmu sejak kita hidup, sejak kita terlahir sampai kita wafat. Kemudian wa ini ada yang berarti dan, ada yang berarti demi, ada yang berarti beserta, dan macam-macam, ya. Tapi yang sering aja dulu, ya, kita gunakan. Ada juga wa yang tidak berarti apa-apa, namanya wau istinaf. Kalau di awal kalimat kadang-kadang tidak diterjemahkan dan, ya. Wallahu ghafurur rahim. Jadi Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wallahu ghafurur rahim. Nawanya itu kadang-kadang nggak diterjemahkan karena itu istinaf, namanya di awal kalimat, ya. Tapi ada juga di, ya, demi artinya, ya, seperti dalam Al-Qur'an tuh juz amma, ya, misalnya wadduha, demi waktu duha, wattini, demi buah tin, gitu kan. Wazaitun, dan buah zaitun, wal asri, demi masa. Nah, itu menunjukkan waw sumpah, gitu. Nah, atau orang mengatakan wallahi, ya, demi Allah. Nah, gitu, itu waw qasam namanya. Itu juga huruf, ya. Jadi fungsinya banyak, ya. Nah, di sini waw yang berarti dan, ya. Ammi wa ammati yaskunani fi Kalimantan. Ini contoh aja, ya. Ammi itu pamanku, wa ammati dan bibiku, yaskunani fi Kalimantan. Ya, paman dan bibiku tinggal di Kalimantan. Ini contoh kalimat aja, ya. Ini kita bisa ganti, ya. Misalnya apa? Misalnya ibni wa banati, gitu kan. Ibni wa banati yaskunani fi Jakarta. Anak laki-laki dan perempuanku tinggal di Jakarta, gitu kan. Ya akhi wa ukhti yaskunani. Nah, jadi pakai yang laki-laki, ya. Yaskunani. Kalau ada laki-lakinya pakai laki-laki. Baik, berikutnya kata-kata bi, itu dengan. Ji'tuhuna bil qitor. Saya sampai di sini bi al-qitor, dengan kereta api. Ji'tuhuna bil qitor. Saya sampai sini dengan kereta api. Misalnya ada pertanyaan kalau kita muhadatsah, kaifa ji'ta fi Citapen? Bagaimana tiba di Citapen? Nah, ji'tu fi Citapen bisayyarah. Saya tiba di Citapen dengan mengendarai mobil. Jitu fi Citapen bisayyarah. Saya kayak gitu, ya. Nah, ini contoh. Kemudian kita lihat an. An ini bisa juga tentang atau dari artinya, ya. Nah, ini hal sami'ata an Luqmanul Hakim. Hal sami'ata an Luqmanul Hakim. Apakah pernah mendengar, ya, tentang Luqmanul Hakim, ya, kisah, ya, orang soleh yang diabadikan namanya dalam Al-Qur'an, ya. Ada suratnya, suratul Luqman, ya. Kisah Luqmanul Hakim, ya. Hal sami'ata an Luqmanul Hakim, apakah Anda pernah mendengar tentang Luqmanul Hakim? Misalnya
na'am sami'tu, atau la ma sami'tu min qablu. La ma sami'tu min qabl. Enggak, saya belum pernah dengar gitu. Atau la ma sami'tu bil marrah. Saya belum pernah dengar. La ma sami'tu bil marrah. La, saya belum pernah dengar gitu. Atau na'am sami'tu an Luqman al-Hakim. Jadi an ini maksudnya tentang, atau bisa juga dari ya. Artinya dari juga bisa ya. Hada anni, ini dari saya gitu. Hada anni, ini dariku ya, atau minni ya. Kemudian kata-kata min ini juga artinya dari, bisa juga sebagian. Hal anta min Jawa Syarqiyah? Apakah kamu dari Jawa Timur? Ini pertanyaan ya. Hal anta min Jawa Syarqiyah? Apakah kamu berasal dari Jawa Timur? Atau misalnya kita buat pertanyaannya, hal anta min gharib min kharijil bilad? Apakah kamu dari luar negeri? Hal anta min kharijil bilad? Itu. Atau Sayyiduna sering mencontohkan kalimat nahnu min ahli sunnah wal jamaah. Kita adalah bagian dari ahli sunnah wal jamaah, atau golongan ahli sunnah wal jamaah. Baik, kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung sebelum saya lanjutkan. Apakah ada yang mau disampaikan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan dulu ya, Bapak Ibu-Ibu. Nah, kita lanjut berikutnya. Kita perhatikan kalimat-kalimat berikut. Ini kalimat-kalimat biasa, tapi kita coba perhatikan strukturnya. Ya, ada subjek, ada kata benda, ya, ada kata kerja dan ada huruf ya. Jadi ada isim juga. Jadi contoh ana anzuru bil ain. Saya melihat bil ain dengan mata. Ana anzuru bil ain. Ana ashtaril kitab wal qalam. Saya membeli ya buku dan pen ya. Al-kitabu 'alal maktab. Ya, buku itu di atas meja. Al-kitabu 'alal maktab. Ana adhabu ila Citapen kulla usbu'. Saya pergi ke Citapen kulla usbu', setiap minggu ya. Ana adhabu ila Citapen kulla usbu'. Saya pergi ke Citapen setiap minggu. Hal tadhab ila Citapen kulla usbu'? Nah, jawabannya berarti na'am adhabu ila Citapen kulla usbu'. Ana askunu fi Jakarta. Ya. Ana askun fi Jakarta. Saya tinggal di Jakarta. Ya. Huwa fil masjid. Huwa fil masjid. Dia ada di masjid. Nah, ini nggak nyambung nih. Maksudnya nih mungkin kalimat berikutnya ya. Ana askunu fi Jakarta. Ini satu kalimat. Kemudian ada lagi kalimat huwa fil masjid. Dia ada di dalam masjid. Nah, kemudian hadali wa hadalaka. Ini kepunyaanku. Yang tadi lam itu ya. Wa hadalaka, dan ini kepunyaanmu. Hadali wa hadalaka. Ini dari Al-Quran, potongan ayat ya. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan bagi kamu adalah musuh yang nyata. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata. Lakum, bagimu ya. Sesungguhnya setan lakum bagimu aduun, musuh mubinun, yang nyata. Nah, kita lanjutkan. Nah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini kata-kata anna di sini. Wa asyhadu, dan aku bersaksi, anna Muhammadan, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah adalah utusan Allah. Nah, ini la haula wala quwata. La haula, tidak ada daya, wala quwata, dan tidak ada kekuatan, illa billah, kecuali ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke, nah itu kalimat-kalimat yang masuk ke isim. Sekarang ada kalimat-kalimat yang masuk ke fiil, yaitu kalimat huruf ya, la sama dengan yang masuk ke isim tadi. Jadi dia juga bisa masuk ke fiil. Ada kata-kata ma, artinya tidak atau sesuatu, bisa lan itu tidak juga. Lam itu artinya tidak, bisa juga berarti belum, dan kata-kata an. Jadi ada beberapa sini adalah ma, lan, lam, an. Contoh ya, nomor 1. Ana uridu an adhab. Saya mau pergi. Nah, ini an di sini tidak berarti apa-apa. Fungsinya hanya menghubungkan dua kata kerja. Uridu itu kan fiil,
Adhab itu fi'il juga. Biasanya kan setelah fi'il ada objek ya. Nah ini setelah fi'il ada fi'il lagi. Nah ini jadi an. Nah kalau di bahasa Inggris tuh I want to. Nah ini to-nya itulah. I want to go. Nah ini uridu an adhaba. Nah an-nya ini adalah penyambung atau yang menghubungkan kata uridu dengan adhaba ya. Jadi kan tidak boleh ya antara kata kerja langsung ke kata kerja. Setiap kata kerja ya dengan bertemu dengan kata kerja yang lain harus ada penghubung, atau setelah kata kerja yaitu harus kata benda atau isim, setelah fi'il langsung isim. Misalnya uridu dzihab, saya mau pergi. Nah dzihab itu kata bendanya, tapi karena di sini pakai kata kerja jadi pakai an. Uridu an adhab. Nah ini di surat Al-Ikhlas ya. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, lam yalid. Nah, lam yalid itu artinya tidak melahirkan. Nah ini jadi sukun ya. Lam yalid walam yulad. Kalau misalnya saya tidak makan atau belum makan, lam akul. Saya belum pergi, lam azhab. Saya belum paham, lam afham. Nah gitu. Saya belum sholat, lam usolli. Nah tinggal dalam kalimat sehari-hari ya tinggal kita ganti saja kata kerjanya kan. Walam yakun lahu, dan tidak baginya, bagi Allah, kufuan yang serupa, ahadun. Ya, tidak ada yang menyerupainya, tidak ada yang menyamainya. Kemudian ada kata-kata lan dalam Al-Qur'an, walan tardha. Ini tidak akan ridho, tidak akan rela, anka, ya, terhadapmu, ya, atau tentang kamu, al-yahud. Ya, al-yahud itu Yahudi, walan nasara, begitu juga Nasrani, hatta tattabi'a millatahum, sampai engkau mengikuti agama mereka. Itu dari Quran ya. Ini contoh aja ya, contoh fungsi lan. Ini lan tardho. Di sini ada walan nasara. Sebenarnya ini kalimatnya disingkat ya, asalnya walan tardho ankal yahudu walan tardho ankan nasara. Tapi disingkat ya, karena di dalam bahasa Arab itu ada istilah ijaz. Ijaz itu adalah ma qalla lafzuhu ya wa katsura maknahu. Kata-katanya sedikit tapi maknanya banyak. Nah, itu yang biasa orang Arab sukai seperti itu. Maka Al-Qur'an ya, itu gaya bahasanya penuh dengan ijaz, penuh dengan kalimat yang sangat simpel tapi dia maknanya sangat luas. Penuh dengan ibrah-ibrah, dengan misal-misal, perumpamaan-perumpamaan, seperti itu karakteristiknya. Kemudian ana la adri, saya la adri, tidak tahu. Jadi la ini masuk ke dalam kata kerja. Ya, ana la adri, saya tidak tahu. Kalau anta la tadri, ya. Antum la tadruna, ya kan? Nah, itu jadi berubah-berubah. Ana la adri, huwa la yadri, hum la yadruna. Antum la tadruna, hiya la tadri, kunna la yadrina. Nah, la yadrina. Nah, gitu. Antunna la tadrina, ya gitu. Nah itu perubahan-perubahannya nanti bisa dilihat di perubahan fiil sebelum sesi yang ini ya, sesi sebelumnya. Kemudian ada kata-kata lain di surat apa nih? La yusminu wa la yughni min wujuhu yawma idzin na'imah lisa'iha radiyah. Nah ini juz amma ya. La yusminu wa la yughni min la yusminu. Di sini kan ya artinya tidak menggemukkan ya. Oh ini maksudnya gini. Tadi kan la adri tidak tahu ya nih. Tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar. Maksudnya tidak mengenyangkan dan tidak menghilangkan lapar. Jadi ini ilustrasi tentang makanan ya. Makanan yang di neraka itu katanya la yusminu wa la yughni min ju'. Tidak mengenyangkan tapi juga tidak bisa menghilangkan lapar sama sekali. Nah, ini contoh la yang masuk ke dalam fi'il ya, ke dalam kata kerja. La yusminu, kata kerja fi'il mudhari karena ada ya, wala yughni. Nah, ini juga yughni fi'il mudhari juga. Kemudian yang berikutnya adalah ya, ana ma dhahabtu. Nah, ini aku tidak pergi, tapi lampau nih ya. Contohnya ya, amsi ma dhahabtu ila Citapen. Kemarin saya tidak berangkat ke Citapen. Amsi ma dhahabtu ila Citapen, atau amsi ana ma dhahabtu ila Citapen. Nah, anaknya mau disebutkan boleh atau di skip aja karena dhahabtu itu udah pasti anak. Jadi amsi ma dhahabtu ila Citapen.
Nah, dengan pertanyaan yang sama, misalnya hal dhahabta ila citapen amsi, hal dhahabta ila citapen amsi, atau kalau perempuan jadi ti ya, hal dhahabti ila citapen amsi, jawabannya na'am dhahabtu ila citapen amsi, atau la ma dhahabtu ila citapen amsi. Tidak, ma dhahabtu, saya tidak berangkat ke Citapen kemarin. Baiklah, terakhir ya, ini kita coba menentukan mana yang tepat ya. Ini ada min, dari, fi, di, ala, itu di atas kan ya, tadi udah dibahas. Nah, ini kalimat-kalimat sederhana ya. Contoh di sini ya. Usallil Jum'ata, saya salat Jumat titik-titik masjid. Kira-kira mana nih? Min, dari, fi, di, ala, di atas. Oke, ini ya. Fi ya. Fi. Jadi usallil Jum'ata fil masjid. Saya salat di masjid, bukan di jalan ya. Ana usalli fil masjid. Usallil Jum'ata fil masjid. Ini ana usallil Jum'ata fil masjid. Kalau mau diubah anta berarti tu di depannya. Tusallil Jum'ata fil masjid. Lalu selanjutnya nomor 2 raqmul tsani ji'na. Nah, ji'na ini artinya kami sudah tiba atau kami sudah datang ya. Ini kecil sekali ya. Mudah-mudahan bisa kelihatan ya. Kita perbesar aja, ini kecil sekali saya bikin. Maaf. Biar ada kelihatan ya. Saya juga matanya sudah ini nih. Faktor U juga kayaknya. Ini. Ya, baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita lanjutkan. Nah, ji'na fi citapen. Nah, ji'na fi citapen asa al-khamisa masaan. Kami atau kita. Oh, ini fi-nya udah ada ya. Udah ada. Jadi ji'na fi citapen. Jadi ini sudah isinya fi ya. Nah, tadinya maksud saya ini dihilangkan dulu nih. Nah, saya tadinya gini nih. Sorry. Ya. Sorry. Yang kosong tadinya harusnya V ya Pak Ustadz ya. Ini maksudnya ya, itu ya. Mas Aldi ini. Ya. Saya salah ini bikinnya. Nah, ini maksudnya nih. Jina, kami sudah sampai di Citapen asa al-khomisa jam 5 sore ya, masaan. Jam 5 sore. Itu maksudnya. Nah, ini berarti maksudnya nih V ya. Tadi kan V ya. Nah, ini juga V. Ini juga isinya V. Nah, Roja'na. Nah, ini kita pulang nih. Titik-titik Citapen jam 10 malam. Dari berarti ya. Apa nih? Min, fi, ala. Min. Ya, min ya. Betul ya, min. Jadi min. Dari ya. Min. Roja'na min Citapen. Nah, karena huruf Arab itu tidak ada C ya. Jadi biasanya ditranslate ke shin, jadi Citapin, maksudnya Citapen, karena tidak ada huruf C ya, bahasa Arab itu tidak ada C, tidak ada O, ya, tidak ada E, ya, itu nggak ada, adanya U, I ada, tapi E tidak ada, dan C juga tidak ada ya, O juga tidak ada. Jadi kalau nyebut Bogor ya harusnya bugur, mereka nyebutnya kan bugur, ya, bugur. Atau bukur, ya itu Bogor. Ya. Baik ya. Nah, titik-titik ahada fil kanisah minal muslimin. Ya, berarti sini seorang pun, titik-titik seorang pun di gereja dari orang-orang Islam. Ya. Berarti maksudnya ini tidak ya. Kalau kan dari gereja, kan nggak mungkin ya seseorang dari gereja. Nah, ini berarti tidak ada seorang pun di gereja. Ya. Tidak ada orang Islam seorang pun di gereja. Nah, ini berarti la ya. Ya, la ahad. Tak seorang pun ya ada di gereja. Ya. Tak seorang pun ada di gereja. Siapa? Orang Islam. Maksudnya tak seorang pun orang Islam di gereja. Nah, ini bahasa Arab begini gayanya.
Bapak Ibu-ibu, itu yang disebut dengan siyaqul kalam, gaya tutur ya. Gaya tutur dalam bahasa Arab agak beda ya. La ahada fil kanisah minal muslimin. Kalau kita kan la ahada minal muslimin fil kanisah. Tapi mereka biasa nih, ini namanya min bayan ya, itu penjelasan daripada ahad. Jadi ahad fil kanisah itu siapa? Oh, ternyata orang Islam. Jadi terjemahannya tak seorang pun orang Islam ya ada di gereja gitu ya. Mungkin orang Islam yang bekerja di gereja ada sih ya. Tapi dia bekerja di gereja, bukan beribadah di gereja ya. Kemudian ra'aitu tayra yatir. Nah, ini aku melihat burung yang terbang titik-titik pohon, titik-titik pohon. Nah, gimana nih? Kalau kita bilang dari pohon ke pohon. Nah, kira-kira gimana tuh? Minas syajarah, ya kan? Ya, yatiru minas syajarah ila, ya kan? Jadi dari pohon ke pohon berarti minas syajarah ila syajarah. Aku melihat burung itu terbang dari pohon ke pohon. Yatiru tayra, ra'aitu tayra yatiru minas syajarah ila syajarah, gitu kan? Aku melihat burung yatiru yang terbang minas syajarah dari pohon ila syajaratil ukhra ke pohon yang lain. Jadi syajaratil ukhra, ini syajaratil ukhra, pohon yang lain ya. Ini kurang ini. Oke, kurang alif. Baik, kita lanjutkan nomor 6 ya. Wada'tul Qur'ana titik-titik al-maktabi. Saya meletakkan Quran. Nah, titik-titik. Di berarti apa? Atau di atas. Ala ya. Baik, betul ya. Jadi jawabannya alal maktab. Alal maktab. Aku meletakkan Quran di atas meja. Bukan di bawahnya. Oke. Kita salatil ummus suhun wal malaik ya wal malaiqa suhuna wal malaiqa ya salatil ummus suhuna wal malaiqa thumma wada'atha titik-titik arraf. Ini artinya saya terjemahkan salatil ibu mencuci as-suhun piring-piring wal malaik dan sendok-sendok, summa kemudian wadu'atha dia meletakkannya titik-titik rak. Nah, di sini kan pilihannya dari, ke, dan ala ya. Berarti ala ya. Ala rofi di atas rak. Salatil ummus suhun wal malaik summa wadu'atha ala rofi. Nah, ibuku atau ibu ya. Ibu mencuci piring-piring dan sendok-sendok summa wadu'atha kemudian meletakkannya di atas rak. Ala rofi. Rofun itu bahasa Arab artinya rak ya, mirip ya. Rak, rof dengan rof. Nah, gitu kan rada-rada mirip ya. Rof, rak. Nah, rof, rak. Ya. Nah, kemudian nomor 8 ini tadi ya. Kalau kira-kira tidak ada kekuatan dan tidak ada daya dan kekuatan, ini pasti la ya. Ala, la dengan bi. Berarti la ya. Jadi la haula wala quwata. La haula wala quwata. Kalau tidak ada manusia dan tidak ada binatang, berarti la insana wala hayawana. Nah, gitu ya. Tidak ada tumbuhan dan tidak ada binatang. La nabata wala hayawana. Nah, gitu ya. Hayawan itu hewan itu bahasa Arab ya. Bahasa Indonesia ini banyak meminjam kata-kata dari bahasa Arab banyak sekali. Hayawan ya. Kemudian kita lanjutkan nomor 2 nomor lagi ya. Contoh nomor 9 nih, saharul muslimuna ramadhana kulla laila. Orang-orang Islam itu sahur titik-titik Ramadhana pada bulan Ramadan kulla laila setiap malam. Berarti pada atau fi ya. Saharul muslimuna ya fi Ramadhana kulla lailatin. Sahara ini sahur ya. Saharul muslimun. Kalau saya bagaimana? Sahartu ya. Sahartu ya fi Ramadhana kulla laila. Kalau anta ya saharta, kalau anti saharti gitu. Oke.
Kemudian nomor terakhir ya, wulidan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam titik yaumal isnain ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan min fi la pada hari Senin ya. Berarti fi ya, Bapak Ibu ya fi ya. Jadi fi yaumul isnain. Jadi wulidan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fi yaumil isnain. Ya. Mas Aldi ya, ayu yaum wulidta, hari apa lahirnya Mas Aldi? Wulidtu jawabannya. Yaum, ayu yaum, hari apa? Isnain, Sulasa, Arbi'a, Khamis, Jumu'ah, Sabat, Ahad. Ya. Sulasa. Sulasa. Selasa, hari Selasa ya. Yaumus Sulasa, berarti wulidtu yaumus Sulasa. Wulidtu yaumas Sulasa. Kalau saya lahir di hari Jumat, wulidtu yaumal Jumu'ah. Ya, wulidtu yaumal Jumu'ah. Saya lahir di hari Sabtu, wulidtu yaumas Sabti. Saya lahir di hari Minggu, wulidtu yaumal Ahad. Ya. Nah, nanti kita akan belajar ya tentang hari-hari nanti berikutnya. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk sesi hari ini, dan apabila ada yang mau ditanyakan silahkan, kita masih ada waktu 5 menit ya maksimal. Silahkan Bapak Ibu sekalian. Apakah ada yang mau disampaikan? Silahkan kalau ada. Fahimtum jami'an, alhamdulillah ya. Kalau sudah semuanya kita paham, alhamdulillah. Nashkurullah azza wajal. Ya, kalau kita sudah paham, alhamdulillah. Nah, memang ini tidak bisa sekali ya. Nanti kita akan ulang lagi, kita akan latihan. Ya. Tapi ini dasar-dasar dulu ya untuk kita semuanya. Nanti Bapak Ibu bisa belajar bahasa Arab melalui apa ya?